Halo, selamat datang kembali di channel saya The Club Dania English Club bersama saya Dania Agatha. Dan topik kali ini tentunya akan sangat menarik sekali karena saya akan membahas mengenai numbers. How to say numbers in English. Bagaimana kita menyampaikan angka dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum kita mulai topik untuk kali ini, jangan lupa untuk klik subscribe, lalu juga like, dan jangan lupa untuk share video ini. Jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan, silakan ketik di kolom komentar. Oke, kita langsung mulai di topik kita kali ini, how to say numbers in English. Bagaimana sebetulnya kita ingin menyampaikan angka dalam bahasa Inggris. Kita harus tahu dulu bahwa di dalam bahasa Inggris, angka itu ada dua kategori, yaitu ada cardinal number dan ordinal number. Lalu perbedaannya apa sih cardinal number dan ordinal number ini? Kalau kita bicara tentang cardinal number, kita tahu cardinal number itu angka biasa dari angka 1 sampai 100 atau sampai 1000 bahkan sampai jutaan. Contoh, kalau cardinal number kita menyebutnya 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu angka puluhan ya, 1 sampai 10 yaitu cardinal number. Tapi kalau 11 sampai 20 pengucapannya seperti apa? Saya akan mulai dari angka 11. 11 itu adalah 11, 12 adalah 12, 13 adalah 13, 14 adalah 15, 14 adalah 14, 15 adalah 15, 16 adalah 16, 17 adalah 17, 18 adalah 18, 19 adalah 19, dan 20 adalah 20. Nah, kalau tadi sempat mendengarkan dengan seksama, saya menyebutkan kata teen ya. 13, 14, 15, 16, which is angka satuan, angka 4 sampai 5 sampai 6 ditambah dengan kata teen. Nah, teen ini sebenarnya menandakan belasan. That's why kenapa namanya teenager atau remaja, karena teen itu adalah belasan, usia belasan, teenager, usia remaja. Nah, bagaimana pengucapannya kalau misalnya kita di angka 21 sampai dengan 30? Tadi kita sudah tahu angka 20 adalah 20. Nah, kalau ditambahkan satuan berikutnya 21 sampai 29 berarti 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Nah, hati-hati karena di 30 ini hampir sama dengan pengucapannya 13, 13 dengan 30. So what is the difference? Seperti yang tadi saya bilang, 13 itu menggunakan kata teen, sedangkan 30 itu hanya diucapkan 30, bukan teen ya. Nah, begitu juga dengan angka 31 sampai dengan 40. 31 berarti 31, 32, and so on, sampai dengan angka 40, 40. Lalu angka 50, 50, 60, 70, 80, 90, dan angka 100, 100. Nah, lalu bagaimana dengan angka yang ada satuannya lagi di atas angka 100? Misalnya 105. Kita menyebutnya adalah 105. Ratusannya, lalu sebutkan satuannya 105. Lalu bagaimana dengan angka yang ada puluhan lalu ada satuan? Contoh 174. Kita menyebutnya 174. 174. Kalau 1 juta gimana ya? Kita menyebutnya 1 million. 1 million. Kalau 1 miliar, kita menyebutnya 1 billion. Ya, 1 billion. Kalau triliun, kita menyebutnya 1 trillion.
1 trillion. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai cardinal number. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui tentang ordinal number. Nah, tadi sudah ada cardinal number, yaitu angka biasa. Kalau ordinal number itu apa? Kita biasanya menggunakan ordinal number ini untuk peringkat, misalnya ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya. Biasanya penggunaan ordinal number ini kita menggunakan kata tambahan TH di atas angka, ya. Seperti misalnya angka 1. 1 ada pengecualian di angka 1, 2, dan 3. Kalau 1 itu penambahannya bukan TH tapi ST. Karena kita mengucapkan angka 1 atau peringkat ke-1 itu dengan kata first, ya, which is itu number 1 plus S and T. 1 ST itu kita ucapkan dengan kata first. Lalu kedua, peringkat kedua atau nomor 2 itu adalah second. Kita bukan menyebut lagi two, tetapi second. Second itu dengan angka penulisan 2, lalu di atasnya ada N and D. ND. Second diambil dari kata tulisan secondnya sendiri. Nah, kalau angka ketiga atau peringkat ketiga kita menyebutnya third. Third, which is itu 3 ditambah RD, 3 with RD, ya, third. Kalau 4 dan sampai 10, ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, peringkat 10, baru kita menambahkan TH. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Nah, di atas angkanya kita tambahkan TH atau huruf T dan H. Kecuali angka 1, 2, dan 3. Angka 1 tadi kita sebutkan dengan 1 ST itu sebutnya first, 2 ND sebutnya second, dan 3 RD, ya, 3 RD itu third. Nah, itu penyebutan untuk ordinal number. Lalu bagaimana kalau misalnya angkanya 40, urutan ke-24? Ya sama, berarti 24th. Angka depannya kita sebutkan cardinal number seperti biasa, lalu belakangnya kita sebutkan ordinal number. Jadi 23rd atau 21st, 22nd, 24th, 25th, 26th, dan seterusnya. Begitu juga dengan angka 31, 41, 51, 31st, 41st, 51st, ya. Itu angka untuk ordinal number. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menyebutkan angka yang besar. Contoh misalnya nih, 172.987.121. Nah, jelimet nggak tuh? Pusing kan? Nah, kalau misalnya kita menemui angka yang besar, ya, kita harus membaginya tentunya beberapa piece, ya, atau beberapa bagian. Pertama, kalau kita tahu itu ada 172 juta. Nah, kita harus jeda di situ, 172 juta, lalu 987 kita jeda juga, dan 121 kita jeda juga. So, how to say it in English actually? Nah, break large number into pieces. Kita harus break the large number into pieces. At the first place, 172. Di tempat pertama itu ada 172. So, kita menyebutnya 172, 172. Jeda, baru kita kasih million. 172 million. Nah, angka selanjutnya 987. 987 jeda thousand, ya, karena setelah juta biasanya ribu, sejuta, ribu, lalu satuannya. Lalu angka berikutnya 121. 121. Nah,
Penyebutannya menjadi kalau lengkap adalah 172.121. Oke. 172.987.121 menjadi 172.987.121. Pengucapan untuk nomor yang besar. Nah, lalu ada juga nih pengucapan nomor yang kira-kira di belakangnya itu ada kebanyakan angka 0. Misalnya 200.300.100. Nah, 200.300.100. Bagaimana kita nge-break atau memecah angka itu atau mengucapkan angka itu? So how to say it in English is actually ada pengecualian ya, ketika kita menemui angka 0 di antara setelah million, setelah thousand, itu kita ada pengecualian, tidak menyebutkan angka 6. Tidak menyebutkan kata n. Kalau tadi ya, sebelumnya saya mengucapkan 172 million and 121. Kita menambahkan kata n. Tapi kalau misalnya angkanya ada 0-nya, kebanyakan angka 0, kita tidak perlu menambahkan kata n. Jadi bagaimana dengan mengucapkan 200.300.100? Akan menjadi 200.300.100 tanpa kata n ya. 200.300.100. Oke, saya ulang lagi biar nggak bingung. Ketika kita mengucapkan angka yang besar ya, contoh tadi 172.987.121. Pengucapannya adalah 172.987.121 ya. Dan kalau misalnya kebanyakan angka 0 tuh, misalnya 200.300.100, berarti tanpa penggunaan kata n. 200.300.100. Nah, itu pengucapan dari angka yang besar. Ketika kita masuk ke dalam tahun, dalam bahasa Inggris we say it 2 digits each ya, 2 digit each. Artinya kita menyebutkannya dua angka. Tapi kita tidak menyebutkan 1000, melainkan dua angka. For example, 1984. So we say it 1984. 19-nya 19, 84, 84-nya 84 ya. 1984, tahun 1984. 1984 ya. Contoh lain, misalnya tahun 1941. 1941. Jadi sebutkannya dua digit. Kalau bagaimana dengan angka atau tahun yang sudah melampaui tahun 2000? Nah, ini berbeda lagi. Ketika menyebutkan angka atau tahun di atas 2000, kita menyebutkannya 2000. Jadi tidak boleh 2019. Misalnya 2019 tidak boleh menyebutkan 2019, tetapi 2019. 2000-nya tetap diucapkan seperti biasa, 2000, dan 19-nya diucapkan seperti biasa. Begitu juga dengan tahun misalnya 2001, 2005, 2008, 2001, 2005, 2008 ya. Kalau angkanya tahunnya misalnya 2012 sama 2012. Jadi pengucapan tahun kalau misalnya
di angka 19 di bawah tahun 2000 mengucapkannya 2 digit 1978, 1984, 1981, tetapi kalau sudah angka 2000 tahun 2000 penyebutannya menjadi 2000 and ya 2000 and angka berikutnya misalnya 15 ya 2000 2015 itu. Nah, itu penyebutan dalam tahun. Lalu ada juga di dalam bahasa Inggris itu penyebutan tentang telepon number. Nah, beda lagi nih kalau penyebutan angka telepon number atau nomor telepon ya. Kalau misalnya tadi ada nomor telepon kan pasti banyak nih 08194556 segala macam. Nah, itu kita menyebutkannya digit by digit. So, in phone number, when you say phone number in English, you have to say it one by one. For example, my phone number is 36925847. Each digit, you have to say it in each digit. Jadi harus mengucapkannya satu digit. Itu adalah pengucapan untuk nomor telepon ya. Atau bisa juga kalau nomor telepon itu mengucapkan kata atau angka 0, biasanya kan angka 0 tuh kita sebut zero kan. For example 50591023. Kita bisa menyebutkannya 505910023, but instead of that, usually we say it in zero itu kita ganti menjadi O. Itu lebih umum. Jadi 505910023. Kata zeronya kita ubah menjadi O. Tapi tidak salah ketika kita menyampaikan 505 itu juga betul. Tapi biasanya lebih cenderung orang menyampaikan 505. Jadi angka 0 diganti dengan kata O ya atau O gitu. Nah, kalau angkanya keluar dua kali, misalnya kembar. For example, my phone number is 5718339 misalnya atau 69. Kita menyebut angka kembarnya itu dengan kata double. For example, 57183369, 57183369, 57183369, 57183369. Nah, kalau angka yang muncul kembar 3 bagaimana? Sama, kita juga menyebutkannya triple. Contoh 214987777 misalnya 214987777. Kita bisa menyebutkannya 2149877. Nah, itu kita mengucapkan telepon number. Jadi itu cara mengucapkan angka dalam bahasa Inggris. Belum selesai sampai di situ karena masih ada lagi pengucapan nomor ya atau nomor di dalam bahasa Inggris, yaitu dua lagi, ada desimal dan juga pecahan atau fraction. Decimal and also a fraction. So, what about decimal? Kalau desimal nih teman-teman, kalau menyebutkan angka desimal di dalam bahasa Inggris, kita biasa menyebutkannya kan 2,51 misalnya ya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris kita tidak menyebut koma. We never use the word comma. Kita tidak pernah menyebut nama koma. Tetapi kita menyebutkannya point. Koma itu kita ganti dengan kata point. So if you say 2,51 menjadi 2.51. Nah, ini juga yang menarik. Ketika menyebutkan angka desimal, tidak lagi menyebutkan kata 51. Misalnya 2,51, kita tidak menyebut angkanya 51, tetapi setelah koma atau setelah poin, itu kita menyebutkan angkanya satu digit. So, menjadi 2.51, 3,5, 3.5. Atau misalnya 0.75. Kita tidak menyebutkannya 0.75, no. Kita menyebutkannya adalah 0.75. Jadi ingat ya, kalau kita menjumpai kata desimal, penggunaan kata desimal itu tidak pernah mengucapkan kata koma.
0,25 menjadi 0,25. No, it's really wrong, salah. Karena yang betul adalah pengucapannya 0.25 ya. Contoh lain, 0,5 menjadi 0.5 atau 0.5. 0,75 0.75. 0,333 menjadi 0.333 ya. Itu pengucapan desimal. Nah, lalu bagaimana dengan pecahan? Kalau pecahan, ini menarik. Pecahan ini ada dua kan, di atas dan di bawah. Pecahan itu ada angka yang di atas, lalu juga ada angka yang di bawah. Nah, kalau pecahannya angka di atas, pecahan dalam bahasa Inggris maksud saya, itu pengucapannya adalah, kalau yang atas kita menyebutkannya angka cardinal number. Tahu kan, cardinal number tadi angka yang biasa, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau pecahan yang bawah, kita akan menyebutnya dengan ordinal number. Contoh, 2/3 misalnya. 2/3. Angka atas, pecahan atas kan 2. Berarti kita menyebutkannya 2/3. 2/3. 2 dan third. Duanya itu cardinal number, bawahnya ordinal number. Nah, contoh lain misalnya, pecahan juga ada satu yang pecahan juga ada beberapa angka yang istimewa. Contoh misalnya adalah kata 1/4 atau 1/4. Perempatan itu kita menyebutkannya quarter. Per-4 ya, pecahan per-4 menyebutkannya quarter. Kalau setengah kita menyebutkannya half, a half ya, a half. Tapi di lain itu kita menyebutkannya seperti biasa. Contoh misalnya 1/3 berarti 1/3. 1/3. 2/3 2/3. 3/8 3/8. 3/8. 3/16 3/16. 7/9 7/9. Jadi jangan lupa kalau pecahan itu atasnya cardinal number, bawahnya ordinal number. Nah, itu tadi penjelasan mengenai angka cukup panjang ya, tapi sebenarnya ini mudah asalkan kita tahu kuncinya. Jadi kalau misalnya boleh saya review sedikit, angka di dalam bahasa Inggris, when you want to say number in English, make sure that you know two category of the numbers, cardinal number and ordinal number. Cardinal number it's a ordinal regular number like 1 until 10, 1 million and so on. Angka yang biasa kita ucapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. Tapi kalau ordinal number itu adalah peringkat. Jadi first, second, third, fourth itu ordinal number. Kalau pengucapan tahun, jangan lupa tadi tahun disebutkan 2 digit 2 digit. 1981. 1981, 1981. Jadi 2 digit 2 digit. Lalu kalau misalnya pengucapan desimal tidak pernah menggunakan kata koma ya. Kita mengganti kata koma dengan point. 0.25. 0,25. Jangan 0,25. It's wrong. 0.25. Dan kalau pecahan kita menyebutkannya di atasnya angkanya adalah cardinal number, bawahnya adalah ordinal number. 1/3, 1/3, 1/5, 1/5, and so on. Itu tadi penjelasan mengenai numbers in English, how to say numbers in English. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Oke? Saya Dania Agatha. Kita ketemu lagi di materi-materi berikutnya yang lebih menarik. Jangan lupa klik subscribe, like, dan juga share video ini. Bye-bye.